kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Boleh ditayangkan dan kita akan baca bersama-sama. Anda sudah ketemukan? Sudah, kalau gitu kita akan baca ya, sekalipun itu nanti terlambat. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya di dalam hidup 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Ya, sudah? 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja hanya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di terjemahan lain, khususnya di dalam terjemahan di dalam bahasa Yunani, tapi saya akan terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya. Jikalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, ya, kitalah yang paling malang. Jikalau pengharapan kita kepada Kristus hanya terbatas kepada dunia ini saja, sementara ini, ya, di dalam dunia sementara ini, maka kita akan sia-sia. Karena pengharapan Kristus itu berlaku selamanya. Ya, di dalam Korintus katakan yang paling besar apa? Kita punya apa? Iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Dan pengharapan itu bukan hanya sampai di sini, tapi pengharapan itu terus. Ya. Kemudian ayat yang ke-20. Tetapi nyatalah Kristus sudah dihidupkan kembali, ya, dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali di dalam Kristus. Artinya dari Paskah ini kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Sehingga setiap anak-anak Tuhan memiliki satu hidup yang kekal. Ya, bukan sementara ini saja. Kita sudah selamat memang, tetapi kita masih berlanjut, keselamatan itu akan terima kekal waktu Tuhan panggil kita semuanya. Kita melihat satu ayat yang kemarin mungkin sudah dikhotbahkan oleh pendeta Samadaya, yaitu di dalam Lukas 23. Ya, Lukas 23 ayat yang ke-46. Ya, Lukas 23 ayat yang Saya boleh minta tolong Aldo membacakan Lukas 3:46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, Kristus mengalami kematian di atas kayu salib. Bukan kematian yang merampas jiwa Kristus, bukan. Ya, perhatikan di sini. Ini sangat penting sekali kata, "Ya Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku." Orang mati itu karena dosa. Tapi Kristus mati bukan kematian yang merampas hidup daripada atau jiwa daripada Kristus, tidak. Tapi Kristuslah yang menyerahkan jiwanya kepada Bapa, kepada Allah.
Ini perhatikan beda. Karena Kristus datang ke dalam dunia ini, ya, mentaati akan kehendak Bapa. Jadi bukan dia dirampas kematiannya, tapi dia menyerahkan kematian itu kepada Bapa. Jiwanya kepada Bapa. Karena dia adalah milik daripada Bapa. Pada waktu dia melayani 3,5 tahun, kehidupannya dirampas, kebebasannya dirampas, kehendaknya dirampas, kesaksiannya dirampas. Karena dia ditolak. Tidak ada orang yang mengatakan yang tidak ada orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia dia itu anaknya siapa? Yusuf, tukang kayu. Saya tahu itu. Kalau misalnya jemaat di sini lihat Aldo gitu, Aldo siapa dia? Anak kecil kemarin sore gitu kan. Ya. Saudara, waktu Kristus menyerahkan jiwa kepada Allah, dia adalah satu-satunya anak Allah, manusia Allah yang menyerahkan hidupnya kepada kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah Bapa. Saudara, pelayanan Kristus kepada Allah dari awal sampai akhir itu totalitas diberikan kepada Allah. Ya. Kemudian ketaatan Kristus dari awal sampai akhir juga diserahkan kepada Bapa. Bagaimana ketaatan kita? Dan itu mengandung indikasi bahwa anak-anak Tuhan seharusnya memiliki ketaatan kepada Allah. Saudara, Yohanes Calvin berkata, waktu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, sebenarnya waktu itu Kristus mengumpulkan roh-roh orang yang percaya juga kepada Bapa. Sehingga terjadilah keselamatan. Maka disalib di situ adanya pertemuan antara kasih Allah dan murka Allah. Kalau Anda baca di dalam Mazmur nomor 22, maka di sana dikatakan disalib berciuman antara kasih Allah dan hukuman Allah. Karena itu saudara, pada waktu Kristus menyerahkan nyawanya kepada Allah, dia memberikan jaminan yang pasti, yaitu keselamatan kita yang percaya. Karena itu dia mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui dia. Saudara, Bapa itu menjadi pusat pelayanan daripada Kristus. Bapa menjadi pusat ketaatan di dalam Kristus. Ketaatan Kristus seharusnya juga menjadi ketaatan daripada kita semuanya. Oleh karena itu saudara, pada saat dia mengatakan bahwa Bapa, serahkan nyawamu kepadaku, nyawaku kepadamu, ya, itu artinya ada satu relasi, ada satu hubungan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Apakah kita memiliki relasi yang luar biasa di dalam Tuhan? Berapa tahun kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Berapa kali kita memperingati hari Paskah, kemenangan di dalam Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan. Tapi sering kali kita meragukan akan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita sering kali merasa khawatir dan tawar hati. Saudara, mari tolong ya dibuka itu satu peristiwa dalam buku The Darkness Night, itu ya, The Darkness Night, yaitu judul buku ini adalah Malam yang Gelap, di mana dua gadis yang bernama Rebecca Thompson dan adiknya Amy pada malam itu diculik dan diseret, kemudian Rebecca ya diperkosa secara brutal oleh dua orang penjahat. Dan dia berteriak jangan sampai adiknya itu diperlakukan yang sama. Tetapi mereka tetap memperkosa akan Rebecca Thompson. Ya, saudara, kehilangan kesucian dan hampa di dalam kehidupannya. Yang terjadi kemudian Rebecca dan adiknya dilemparkan di bawah jembatan Fremont Canyon, ya, Fremont Canyon, yang dalamnya sekitar 34 meter dari atas. Adiknya langsung mati, tetapi Rebecca Thompson selamat setelah diketemukan keesokan harinya dengan patah di tulang pahanya. Dari hasil pemerkosaan itu,
Rebecca Thompson, kemudian hamil dan memiliki seorang anak. Tapi apakah hidupnya bahagia? Enggak. Kehidupannya penuh dengan kesulitan, tidak ada harapan. Semua orang mencemoohkan dia karena hamil dan melahirkan anak tanpa suami. Dia dibully, bahkan setelah penjahat itu ditangkap dan keluar dari penjara, mengancam dia untuk melakukan pemerkosaan kembali. Saudara, itu terjadi tahun kalau nggak salah 1981 ya. Saya masih di Aletheia itu. 2001, 19 tahun kemudian, Rebecca kembali ke jembatan Fremont Cayon. Dia berdiri di sana melihat ke bawah. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa bayangkan Anda? Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Hah? Boleh tolong saya? Pak Asyong tadi sudah ngomong apa? Mau melompat. Fandi, siapa? Ya. Mau melompat. Ada yang bisa tolong saya? Ngapain dia di sana? Setelah 19 tahun. Hah? Ya? Mengingat kembali, merenungkan adiknya yang sudah mati di bawah. Dan dia tidak tahan, kemudian menerjunkan dirinya. Bukan mau melompat, tetapi justru sudah melompat. Kenapa saudara? Kenapa Rebecca memutuskan setelah 19 tahun? Ya, mengapa dia memutuskan untuk terjun dan bunuh diri di tempat itu? Ya, tunggu anaknya besar, 19 tahun ya. Ya, anaknya sudah besar. Saudara, dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena kehidupannya tidak layak. Kehidupannya dibully. Kehidupannya diremehkan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan menolong dia. Dia tidak punya secercah harapan. Tidak punya sedikit pun harapan. Maka dia putus asa dan dia bunuh diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu pendeta dan majelis memberikan tema yaitu ya, Kristus bangkit harapan baru. Pasti punya alasan. Ya, pasti punya alasan supaya jemaat itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita lebih dikuatkan di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kesulitan-kesulitan hidup, masalah-masalah yang terlalu panjang, yang kadang-kadang kita putus harap. Kok begini ya? Jadi orang Kristen kok begini? Jadi orang Kristen kok lebih susah? Kurang meyakini kasih Allah dan keselamatan, janji keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan. Saudara, harapan itu menyebabkan orang memiliki hidup berjuang untuk mencapai sesuatu. Di sini yang udah pacaran siapa ya? Boleh angkat tangan? Ya, pacaran kedua ya, nggak apa-apa. Pak Asyong tuh pacaran terus sekarang. Karena putra-putrinya udah menikah gitu ya. Dia. Ya. Gimana dia? Kapan itu undangan merahnya? Ya. Ada harapan enggak? Ada. Apa yang kamu lakukan ada harapan? Berdoa. Tapi enggak cuma berdoa dong toh. Apa yang diharapkan? Ada usaha saudara. Ada harapan untuk dia menikah, maka dia berjuang, dia berdoa supaya hubungannya itu terus, ya, bukan haleluya, halelupa, bukan di sini pacaran satu, ya, di Pondok Chandra satu, di Surabaya satu, Malang satu, Telung Agung satu, hati-hati. Itu luar binasa itu ya. Mahasiswa hati-hati itu. Sampai ketahuan keluar. Ya. Saudara, harapan itu menyebabkan
ada dorongan untuk berjuang. Ya, ada dorongan berdoa sungguh-sungguh. Kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita kehendak Tuhan. Kenapa? Harapan itu karena kita telah memiliki keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Ya, keselamatan. Saudara, keselamatan itu berasal dari kata soteria. Ya, berasal dari kata soter yang berarti penyelamat. Ya. Keselamatan artinya pembebasan, keamanan, kelestarian, kesalehan, pemulihan, penyembuhan. Yang jelas keselamatan adalah karya Allah yang besar kepada manusia. Bukan cuma jiwa aja yang selamat, ya, tapi banyak hal. Ya. Dan keselamatan merupakan doktrin Alkitab yang paling penting di dalam firman Tuhan. Dan keselamatan seharusnya diberitakan terus-menerus di dalam mimbar. Ya, di mimbar bukan cuma khotbah tentang boksu ya, berkat-berkat ya, itu persembahan, karena saya pernah itu melihat itu, semua jemaatnya datang pada saya mengeluh. Ibu pendeta ini setiap hari khotbahnya tentang persembahan, kita suruh mempersembahkan, apa terus yang dipersembahkan gitu ya. Doanya persembahan, doanya berkat-berkat saja. Tapi tidak menguatkan akan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Ya. Karena itu kami itu ada kerjasama dengan MFC Korea ya. 3 hari mereka itu mendapatkan pembinaan tentang Kristus adalah Allah, itu penginjilan. Itu ada yang bilang kok gitu-gitu terus ya, Cuma metodenya diputar-putar gitu ya. Udah bertahun ya, apalagi yang semester seperti Fester itu berapa kali kamu mendapatkan itu, Fester? Jangan tidur. Sorry Aldo. Berapa? 4 kali. Itu saja toh? Betul enggak? Ingat, keselamatan itu harus diberitakan terus-menerus di dalam kehidupan kita dan di atas mimbar. Supaya iman jemaat itu lebih kuat. Meskipun kita membahas yang lain, tetapi keselamatan itu harus dikumandangkan terus-menerus. Karena apa? Karena Yesus telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan maut. Di mana? Di salib. Saudara, di salib itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Yang tidak ada seorang pun yang bisa menukar, mengganti kematian kita dengan kematian yang sangat tragis seperti yang dialami oleh Kristus. Karena itu Paulus mengatakan di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 25. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ya, supaya anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan yang percaya itu diselamatkan dan ditebus dari kuasa dosa dan maut. Ingat saudara, kita itu punya kuasa daripada Allah. Kuasa dosa sudah dikalahkan di dalam kayu salib. Tetapi seringkali dosa berkuasa atas diri kita. Ya, bukan kehendak Tuhan tapi kehendak Tuhan. Bukan apa yang baik yang kita lakukan, tapi seringkali apa yang jahat. Paulus juga mengatakan demikian karena kelemahan daripada manusia. Saudara, karena itu keselamatan dan kebenaran di dalam firman Tuhan itu harus dikumandangkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Karena itu mengandung satu pengudusan, pembenaran dan kelahiran kembali. Ya, keselamatan tidak akan terjadi tanpa kelahiran kembali. Oleh karena itu penyelamatan dan kasih Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita harus lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, Yesus mati menggantikan kita. Karena itu ada harapan baru. Kalau tidak ada harapan, tidak mungkin Anda datang ke tempat ini. Tetapi harapan baru itu apakah kita terus mensyukuri dan terus berjuang untuk mendapatkan hal itu? Ataukah kita putus asa dan tawar hati? Kebangkitan Kristus memberi harapan baru.
Dan kita harus terus-menerus mengucapkan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan bersifat sementara sekarang ini, tetapi bersifat kekal. Saudara, harapan baru, kebangkitan Kristus memberikan harapan baru, menghadirkan jalan baru, memberikan terobosan-terobosan baru dalam menghadapi kekacauan yang terjadi karena ulah manusia. Ya, kemarin dulu itu hampir tsunami itu di Manado ya, di Bitung. Berapa 7, berapa skala Richter. Ya. Semua menjadi kacau, semua menjadi khawatir dan lain sebagainya. Jujur saya juga kemudian langsung telepon ke saudara semua di Bitung. Syukur mereka tidak terjadi apa-apa. Itulah kemanusiaan kita, kelemahan kita. Tapi kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus memberikan harapan baru, terobosan baru, supaya kita terus-menerus mengarahkan hati kita dan pikiran kepada Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu. Ia telah hadir sepenuhnya di dalam sejarah manusia sampai hari ini. Memulihkan kondisi manusia yang dalam keadaan prihatin. Anda mungkin punya keluhan, Anda punya masalah, Anda punya kesulitan. Tetapi ingat, di dalam Kristus ada harapan baru. Dia telah memulihkan. Maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bagaimana bunyinya? Barang siapa percaya pada Yesus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Anda sekarang itu sudah ada di dalam ciptaan baru, di dalam kondisi yang baru. Pemikiran harus baru, pola pikir harus baru, sikapnya juga harus baru. Dan meninggalkan sikap yang lama, kehidupan yang lama. Kita tidak lagi hidup di dalam daging. Bandingkan Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai 19. Kehidupan yang lama harus dilepaskan. Anda sudah baru itu. Bukan tubuhnya yang baru. Kemarin itu ada mahasiswa. Sudah jadi mahasiswa, masih berpikir, masa sih saya harus masuk di rahim ibunya, seperti di dalam Yohanes pasal 3, siapa yang mengatakan demikian? Nikodemus. Baca Alkitab enggak itu loh. Ya. Pengertiannya tidak sampai di sana. Ya. Baru artinya jiwa kita, pikiran kita diperbaharui di dalam Tuhan. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang ini banyak sekali anak-anak Tuhan. Tidak terkecuali calon-calon hamba Tuhan. Tidak terkecuali dosen. Tidak terkecuali pendeta. Seringkali hidupnya di dalam kehidupan yang lama. Buka HP terus. Apa yang dibuka? Ya. Ini tadi malam saya didatangin beberapa mahasiswa. Bu, boleh enggak saya enggak ngumpulkan HP? Loh kenapa? Saya besok berangkatnya 5:30 Bu, untuk pelayanan. Ada di sini yang kemarin datang sama Ibu? Ada enggak? Syukur enggak ada. Kalau ada enggak, suruh berdiri di sini. Saudara, ada beberapa datang. Berangkat 5:30, kan bisa tuh bangun tidur diambil tuh HP. Karena apa? Terpusat di dalam HP, terpusat di dalam tape, terpusat di dalam laptop. Tidak lagi mementingkan, harusnya berdoa, bersyukur, persiapan untuk melayani. Lah kok HP itu yang dipikirkan. Saudara, Kristus telah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, melepaskan semua haknya. Dia mengosongkan dirinya, menjadi manusia yang terbatas, yang lemah. Ya. Bahkan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib itu adalah mati karena kutuk. Itu sebetulnya kutuk kita, dosa kita. Tapi Kristus yang melakukannya. Saudara, kita harus meninggalkan semuanya
Dan kita tertuju kepada Kristus karena kita mempunyai harapan baru yang berdasarkan kasih Kristus. Harapan baru menimbulkan keadilan, menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan solidaritas, menimbulkan penghormatan terhadap orang lain, menimbulkan kasih yang sungguh-sungguh, tidak terpisah. Saudara, waktu Tuhan mati, tabir itu terbelah. Artinya manusia memiliki hubungan relasi dengan Allah dan sesama. Tembok-tembok pemisah antara ras itu terputus. Tembok-tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi terputus. Tapi sampai sekarang ini, Anda baca berita enggak? Ya, kemarin tuh di Jakarta itu kan di demo itu orang melakukan ibadah Jumat Agung. Ya. Itu kacau. Bagaimana kita itu memegang Pancasila? Terus menerus minoritas ditindas. Ya, mereka teriak-teriak itu Israel diapakan? Dimusnahkan aja karena menindas Palestina. Boro-boro luar negeri, kamu juga di sini menindas kita. Saudara, pembaharuan di dalam Kristus. Tidak ada pemisah yang satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian. Harus meninggalkan ego kita. Tapi kita masih egois. Meninggalkan ketidakpedulian. Harus adil. Meninggalkan kekerasan. Ya. Iman diteguhkan. Praktek kasih dinyatakan. Bukan cuma omdu. Oh ya, saya mengasihi cuma di mulut. Tapi tidak ada action. Tidak ada tindakan. Ya, gereja kita di sini seringkali memberikan action yang luar biasa ya. Yang lalu itu bulan berapa itu ke yatim panti asuhan di mana Pak? Porong, di Porong. Kemarin saya bawa 7 atau 8 dus dari Pak Asyong itu ke LP Dus. Kita loh di Surabaya di sini enggak tahu LP Dus ya. Ya. Di LP Dus sana ada sekitar 25 anak-anak. Saya menyerahkan itu 7 atau 8 dus saya lupa ke sana. Saudara, kasih itu bukan omdu, tetapi dilakukan. Karena itu jangan pilih kasih. Nilai-nilai kemanusiaan harus kita lakukan. Terutama di mana? Paulus mengatakan kasihlah utamanya sesama orang percaya. Kemudian keluar. Kalau sesama orang percaya aja tidak saling memperhatikan, bagaimana bisa memperhatikan orang lain? Kalau sesama saudara saja tidak mau memperhatikan, bagaimana kita kasih kita kepada orang lain? Saudara, mari dalam Paskah ini kita diingatkan untuk pembaharuan di dalam Kristus yang terus menerus, jangan hidup di dalam hidup yang lama. Kemudian yang kedua, kebangkitan Kristus adalah penyembuhan terhadap luka-luka batin manusia. Luka-luka batin manusia. Ya. Siapa tidak pernah luka batin di sini? Mungkin justru kita luka batin terhadap pasangan hidup. Biasanya orang yang terdekat itu yang sangat menyakitkan. Ya. Luka batin kepada anak-anak. Luka batin kepada orang tua. Luka batin kepada sesama. Mungkin juga luka batin kepada pendeta, penginjil, dan lain sebagainya, majelis. Karena itu saya tidak mau pergi gereja sini lagi lah. Kalau lihat dia itu, nek aku. Seringkali terjadi begitu. Kenapa seringkali gereja kemudian merosot? Karena ada luka batin. Saudara, penderitaan, konflik, kekerasan, kemiskinan, ya, kita di dalam Kristus ada pembaharuan. Karena kita telah diselamatkan oleh Kristus, telah diperbaharui oleh Kristus. Berdasarkan kasih Kristus yang luar biasa,
maka kita harus melakukan pembaharuan. Menolong mereka yang luka batin. Bu, bagaimana caranya menolong? Self correct. Apakah sikap saya, pikiran saya, tindakan saya pernah melukai orang-orang yang ada di sekitarnya? Karena itu kita bertobat, kita berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan dan melakukan kebaikan yang sangat luar biasa. Saudara, harapan daripada Kristus supaya orang-orang percaya itu memiliki kehidupan yang benar-benar baru. Karena kita telah diperbarui di dalam Kristus. Iman kita lebih diteguhkan setiap hari, setiap saat. Jadi begini standarnya. Tapi kita seringkali apa? Betul enggak? Iman kita naik turun. Naik sedikit turunnya nganjlok. Naik sedikit lagi turunnya nganjlok. Lama-lama itu justru di dalam. Tidak. Kita memang hidup di dalam hidup yang penuh dengan kesulitan. Ini kadang-kadang naik, turun, naik lagi, naik turun sampai di atas. Itu terjadi pertumbuhan iman yang sangat luar biasa. Nah, pertumbuhan iman itu terjadi karena apa? Adanya relasi dengan Allah. Ya, bukan hanya karena persekutuan kemudian kita bertemu, tapi setiap hari itu ada relasi, enggak? Ada baca Alkitab kepada Tuhan, enggak? Ada bersekutu dengan Tuhan, enggak? Atau kita jadikan Tuhan sebagai fampu kita, pembantu kita, bedinde kita. Ya, seringkali kita berdoanya apa? Tuhan tolong, Tuhan ini, Tuhan. Tapi kurang mengucap syukur. Coba catat. Satu hari yang kita doakan apa? Mengucap syukur untuk hidup, mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk pekerjaan, mengucap syukur untuk pelayanan yang telah kita lakukan. Ataukah kita minta terus? Kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Karena itu kita harus mengucap syukur. Lebih giat melayani. Lebih giat terlibat di dalam pengabaran Injil. Saudara, saya nggak bisa bicara, Bu, nggak apa-apa. Karena pengabaran Injil, keselamatan di dalam Tuhan itu harus juga melalui teladan, bukan telatan, saudara. Ya, mahasiswa itu kalau telat sedikit tadi saya juga jengkel sekali. 5:30 berangkat, ya masih lelet ke sana kemari teriak mana-mana, nggak disiplin. Jadi teladan. Ya, apalagi saya itu memang agak strict ya, karena kita akan menjadi pemimpin. Guru tetap pemimpin. Harus strict. Ya. Menjadi teladan di dalam Tuhan. Setia di dalam Tuhan. Setia di dalam pelayanan Tuhan. Setia sampai akhir. Bukan mut-mutan. Kalau senang melayani, kalau enggak senang enggak melayani. Itu enggak benar. Ya. Harus setia di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan kesetiaan di dalam Tuhan itu tidak gampang. Banyak kesulitan yang terjadi. Ya. Di dalam Bilangan 12. Ya. Musa dengan siapa? Dengan kakaknya Harun dan kakaknya Miriam. Terjadi apa? Terjadi percekcokan. Enggak senang. Ya. Itu yang terjadi. Kerekanan bisa putus, kerekanan bisa terlepas. Tetapi justru relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui doa kita, itu harus dipelihara. Itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, saudara, pengharapan di dalam Kristus. Ya, kita memiliki satu pengharapan baru yang berdasarkan kasih yang luar biasa. Kita mendapatkan kasih yang luar biasa, yaitu kasih Kristus yang berkorban. Maka kita anak-anak Tuhan juga harus belajar untuk berkorban. Kasih yang melayani, bukan dilayani. Ya. Kasih yang menolong, bukan hanya
ditolong, malah nodong juga. Ya. Kasih yang sungguh-sungguh, yang kasih yang terbesar daripada Allah adalah kasih yang berkorban, kasih yang melayani, kasih yang menghormati. Tanpa pandang bulu. Sehingga orang lain mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan itu sudah dinyatakan. Bukan seperti orang-orang yang tidak percaya. Oh, yang bangkit itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mati. Kalau dia tidak bangkit, tidak mungkin dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada siapa? Ya, waktu kepada siapa? Murid dulu toh. Pada murid yang ada. Karena Yudas sudah harakiri, ya sudah bunuh diri. Menampakkan diri kepada 500 orang. Bahkan menampakkan diri kepada Paulus di mana itu? Di Damsik, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Secara luar biasa. Saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Anda secara berbeda-beda. Tuhan menampakkan diri kepada Anda dengan cara apa? Ya. Karena itu di dalam persekutuan Tuhan kita mengalami perjumpaan Allah. Mungkin melalui musik. Karena itu pemain musik itu harus sungguh-sungguh. Pemimpin musik itu, pemimpin pujian harus sungguh-sungguh. Karena mungkin orang percaya melalui musik. Maaf, kakak saya itu percaya. Saya berkali-kali berkhotbah sama dia, melayani dia. Tapi waktu dia di KKR kemudian mendengarkan lagu. Ya. Itu mahkotai raja hidup ya. Nyawaku diberikan padamu, apa yang kau berikan padaku. Di situ dia bertobat. Dan kemudian dia menasar. Selain sakit kemudian dia nasar. Kalau dia sembuh dia akan melayani seumur hidup. Sekalipun tidak menikah. Sekarang umurnya 78 tahun. Beda 10 tahun dengan saya. Tapi dia masih berjalan kaki untuk melayani. 78 saudara. Kalau tidak percaya nanti saya ajak ke Malang gitu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu mari kita memiliki pengharapan baru, lakukan sesuatu yang baru, sesuatu terobosan yang baru, karena berdasarkan kasih Allah, bukan berdasarkan akan kemampuan kita. Yang terakhir, pengharapan tertuju kepada Kristus. Saudara, pengharapan harus tertuju kepada Kristus. Dari Kristus, untuk Kristus, di dalam Kristus. Kolose dikatakan, dari dia, dalam dia, dan untuk dia. Saudara diselamatkan dengan satu tujuan, Anda untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri. Kita menyandarkan dia, supaya kehidupan kita itu memuliakan dia, menghormati dia, memberitakan keselamatan di dalam dia. Karena pengharapan itu bukan berbicara tentang kesementaraan, tidak. Pengharapan di dalam Kristus berbicara tentang kekekalan. Saudara, kuncinya, milikilah pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Arahkan hatimu yang tertuju kepada Kristus. Bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal. Ya bangkit, ada harapan baru dalam Kristus. Ya bangkit, ada penyembuhan kepada luka-luka batin. Dia bangkit, ada harapan baru berdasarkan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih yang berkorban. Dia bangkit, pengharapan kita harus tertuju kepadanya. Mari kita masuk di dalam doa.